Ini sesuatu yang menarik karena ya itu bakal kepake banget ke depannya. Apalagi biasanya visualisasi seperti itu kan jarang ya. Wong plat merah aja jarang yang bisa gitu. Wah, jadi teman-teman bisa menyanyi plat merah gitu ya kalau udah bisa ini. Nah, sebelum masuk ke sebelum masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Mas Yuriko, jadi sekarang saya cuma sebagai pembukaan aja ya, karena saya males puasa kekenyangan ya kalau jam-jam sekarang itu. Sebelumnya ini, saya mau share screen soal High Spatial Academy. Jadi mumpung masih ada teman-teman nih, saya mau share soal High Spatial Academy dulu. Nah, mana nih share screen-nya ya? Nah, ini screen saya kelihatan ya. Jadi kemarin kan saya janji tuh, uang yang ini bayar suka-suka dari beberapa acara ini akan kita buat sebuah platform yang namanya High Spatial Academy. Nah, cara bukanya atau bukanya di mana? Bukanya di sini, teman-teman. Di academy.highspatial.com. Nah, jadi nanti teman-teman bisa register di situ. Nanti akan ada beberapa course yang gratis tentunya, yang bisa diikuti secara gratis dan juga ada yang berbayar juga. Tapi nanti rata-rata kebanyakan yang gratis kok, santai aja. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang pengen kontribusi di situ atau pengen mencari sampingan freelance di situ juga bisa ikut kolaborasi di situ jadi instruktur atau jadi builder course-nya itu juga bisa. Tapi yang penting ini untuk seterusnya itu akan selalu gratis untuk yang basic. Nah, untuk yang premium atau untuk yang berbayar itu memang dikhususkan untuk yang advance aja. Tapi untuk basic rata-rata itu gratis. eh Nanti silakan teman-teman bisa register di situ. Tapi sayang sekali emailnya itu belum di-develop karena saya malas. Karena saya malas. Bukan karena nggak bisa ya, tapi malas ya. Ramadan tuh ngantuk sering sering ngantuk daripada produktif tuh. Jadi eh, belum belum diimplementasi. Jadi teman-teman untuk sekarang registernya itu pakai GitHub dulu. Jadi kenapa kok pakai GitHub ya? Karena ini gratis dan mudah untuk diimplementasi. Ini GitHub. Nanti teman-teman register dulu di sini, baru bisa login di High Spatial Academy. Selain itu, kenapa kok pakai GitHub? Saya pengen teman-teman kita terlebih di High Spatial itu pengen teman-teman lebih terbiasa dengan tools-tools apa namanya? Tools-tools software, tools-tools dalam pengembangan software supaya nanti teman-teman bisa seamless dan terlebih platform kami di iSpatial itu rata-rata kalau menyimpan suatu code atau menyimpan suatu program ya untuk studi kasus itu rata-rata di GitHub. Jadi ya itu nanti supaya teman-teman lebih familiar. Itu ya. Terus jangan lupa nanti kalau udah buka karena ini masih baru banget, tolong sekalian ikut ikut dites. Dalam arti teman-teman ikut bantu nanti kalau ada bug bisa laporan, kalau ada kendala itu bisa laporan, bisa kasih feedback kurang apa kalau teman-teman mau request fitur itu juga bisa nanti karena kedepannya akan ada seperti forum publik buat bahas sesuatu, forum sharing code, forum sharing project, apalagi itu banyak banget nanti roadmapnya udah ada cuma ya itu karena kita malas jadi lambat pengerjaannya itu ya, bukan malas sih sebenarnya lebih ke karena kita di High Spatial itu punya pekerjaan full time masing-masing ya, ya ini second choice lah, nah gitu ya. Silakan dicoba, nanti kalau ada feedback bisa di-share atau bisa dilaporkan. Nanti kalau ada yang nemu atau nemu bug, nemu masalah atau feedbacknya itu oke, nanti minta hadiah ke Mas Yuriko. Oke ya? Nah itu. Kaya beliau, software engineer Singapura. Oke. Nah itu ya. Oke, nggak usah lama-lama. Apa nih? Nggak ada yang bisa dibahas ya, kosong semua. Ya emang ini masih awal, Mas Hermansyah. Masih diupdate webnya. Jadi buat materinya itu belum ada, jadi baru sebatas register user aja. Kemungkinan nanti di minggu depan atau di
atau 5 hari lagi lah itu udah ada. Nah itu eh apa namanya? Mungkin nggak usah lama-lama eh pembukaannya ya, karena wih sudah 10 menit ternyata saya ngobrol. Jadi itu aja dari saya. Silahkan teman-teman bisa simak materi yang akan disampaikan oleh Mas Yuriko setelah ini. Kalau misalnya punya pertanyaan, ditanya aja. Sampai nggak bisa jawab. Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya, apa namanya, serahkan ke Mas Yuriko. Monggo Mas Yuriko, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Firdaus atas pembukaannya ya. Oke, teman-teman, mari kita mulai untuk pelatihan visualisasi angin secara real time di OpenStreetMap dengan Map Tiler. Nah, pertama kita akan materi dulu ya. Jadi sebagai pembukaan sebelum kita nanti praktek, kita akan materi dulu. Nah, saya di share screen. Nah, ini materinya teman-teman juga bisa sudah diakses ya. Tadi apa kemarin ya yang di-share sama admin spasial tadi ya. Nah, itu bisa dibuka juga untuk materinya. Oke. Nah, untuk materinya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi ini malam-malam semoga teman-teman nggak ngantuk ya. Apalagi yang lagi menjalankan puasa, jadi nanti bisa bangun waktu sahur kayak gitu ya. Jadi ya semoga dapat manfaat lah di acara malam hari ini. Oke, untuk table of content-nya nanti kita akan pertama pengenalan map tiler, angin dari layer, kemudian integrasi weather wind layer ke WebGIS, kemudian menampilkan animasi, kecepatan dan arah angin, terus prediksi arah dan kecepatan angin, serta nanti tipis-tipis lah terkait manfaat visualisasi angin dalam WebGIS. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan berupa tampilan seperti ini ya, visualisasi, ada arah anginnya, ada kecepatannya, ini kecepatan, ada animasinya nanti bergerak, dan juga ada prediksinya. Oke, ada prediksinya. Jadi ini nanti bisa prediksi sampai beberapa hari kemudian kayak gitu. Ini buat yang mau record nanti ini aja ya satu record aja nanti biar dari tim untuk nge-share link recordnya jadi aman aja teman-teman. Nanti biar setelah selesai pelatihannya nanti akan kami share terkait recordnya. Jadi nggak usah direcord biar satu aja. Oke, seperti ini ya nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti kita coba praktekkan kayak gitu. Nah, sebelum bahas lanjut ke sana, jadi mungkin saya akan ini ya ambil dua point of view karena kemarin yang join di database kami itu ada dua ini ya. Aku baginya pakai dua apa namanya dua sektor lah ya. Yang satunya memang di bidang informatika, computer science gitu. Kemudian sistem informasi dan macam-macam. Nah, satunya di bidang geospasial. Jadi kayak ada orang geografi, penginderaan jauh, kemudian teman-teman geodesi, geomatika, dan lain-lainnya. Nah, ini biar kita bisa lihat dari dua point of view. Karena aku sendiri kan dari background di bidang geospasialnya dan mempelajari web bareng Mas Hamam gitu ya. Yang mana Mas Hamam itu adalah bidangnya di informatika kayak gitu. Jadi biar nanti kita tahu nih arahnya pembuatan simulasi angin ini kemana kayak gitu. Nah, sebelum lanjut lagi, ini apa ya? Eh, sedikit ini ya, sedikit intermezzo dulu ya. Jadi pada saat kita yang berat di orang-orang geospasial nih ya, orang-orang geospasial yang mau membuat atau mengembangkan skillnya di bidang web GIS atau di bidang GIS developer itu terkadang kita nggak tahu nih tools-toolsnya atau bahasa pemrograman itu digunakan untuk apa, kemudian bagaimana nanti roadmap pembelajarannya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu sehingga kebanyakan yang setidaknya yang aku temui itu ya
Jadi pembuatan WebGIS ya yang penting visualisasi doang kayak gitu. Atau cuman pakai QGIS to Web misalnya ya. QGIS to Web atau pakai Artis Online atau pakai Google My Map kayak gitu. Ini itu nggak salah juga karena memang kebutuhannya memang seperti itu. Tapi kan kalau misal teman-teman yang di bidang geospasial ini tahu bisa membuat sebuah platform sendiri, bisa membuat solusi dari menerapkan GIS itu sendiri itu kan akan lebih enak diterapkan di sektor-sektor tertentu yang belum tentu dari platform-platform yang di aku sebutin itu bisa lakukan kayak gitu. Nah, bagi orang-orang point of view-nya teman-teman yang bergerak di informatika, di computer science dan macam-macam, itu dia bisa membuat sebuah platformnya tapi belum tahu nih, kadang-kadang belum tahu juga terkait dengan bidang geospasial, bidang GIS, bidang yang berkaitan dengan ilmu bumi lah gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman berada di sini, berada di komunitas geospasial, harapannya bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa berkenalan, teman-teman yang mana nih yang bergerak di bidang informatika dan macam-macamnya, dan yang bergerak di bidang geospasial bisa kolaborasi dan membuat sebuah platform sendiri yang memang itu kebutuhan dari sektor-sektor tertentu yang memang di dalam software-software geospasial itu belum ada gitu. Nah, kayak gitu dulu ya, itu intermediate dulu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan pakai ini ya. Kemarin udah di grup udah instalasi Visual Studio Code sama register di MapTiler. Jadi nanti teman-teman bisa buka dulu kalau misal mau apa namanya nyoba sebelum pelatihan silahkan dulu dibuka Visual Studio Code sama register dulu di MapTiler siapkan dulu. Kemudian nanti base mapnya dari MapTiler kita menggunakan OpenStreetMap kayak gitu. Nah, selain itu eh, selain Selain ini, nanti kita akan tipis-tipis lah ya memperkenalkan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, HTML, CSS itu seperti apa? Nanti kita akan bahas dan praktekkan langsung. Nah, teman-teman kemarin juga udah ini ya, di-share juga link sumber belajarnya. Itu menggunakan Witri School. Di sana udah lengkap roadmap-nya, belajar HTML itu seperti apa, CSS itu seperti apa, dan JavaScript itu bagaimana kayak gitu. Nanti kita akan praktekkan eh, satu persatu lah kayak gitu. Tapi nggak semua ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya gitu. Oke, ini yang akan kita gunakan. Nah, oke, sekarang masuk ke dalam pengenalan MapTiler. Nah, MapTiler sendiri itu apa? Itu adalah sebuah pustaka JavaScript atau library maps kayak gitu ya, untuk memvisualkan peta berbasis tile yang mendukung berbagai data geospasial. Kalau misal teman-teman udah kenal dengan library Leaflet atau Mapbox, itu sama, cuman beda naungan aja gitu ya. Jadi kalau misal yang paling sering di bidang geospasial atau di pembuatan web GIS itu biasanya kita menggunakan Leaflet atau Mapbook kayak gitu ya. Nah, ini ada MapTiler. Jadi kurang lebih fungsinya sama karena dia adalah library map yang mana eh, MapTiler ini dia punya beberapa tools yang mungkin tidak ada di Leaflet dan juga tidak ada di Macbook kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di informatika nih, jadi eh, kayaknya udah familiar juga ya dengan beberapa library karena aku yakin sih library yang digunakan sama teman-teman informatika juga udah banyak. Tapi ini terkhusus pada library maps atau library yang bisa memvisualkan sebuah data geospasial kayak gitu. Next. Nah, kita pada pelatihan kali ini kita terkhusus di dalam Mapter itu ada banyak teman-teman kalau mau baca-baca atau belajar sendiri di dokumentasinya itu ada banyak sekali penggunaan-penggunaannya. Dan salah satu yang menarik kita bahas yaitu terkait dengan angin. Visualisasi angin yang disebut di sana itu adalah weather wind layer, yang mana adalah lapisan khusus yang memvisualisasikan data arah dan kecepatan angin dalam bentuk vektor. Nah, yang menarik juga datanya dari si MapTiler ini dia bisa diperbarui secara berkala untuk menampilkan kondisi angin secara real time. Kayak gitu. Nah, terkadang juga ketika kita lagi ini ada yang di bidang teman-teman yang di geospasial, ketika kita melakukan sebuah penelitian, sebuah riset terkait dengan hal-hal tertentu, terkadang kita harus tahu nih sumber data itu harus didapat secara jelas gitu ya. Nah, ini dari MapTiler ini dia ada dari tiga sumber dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, terus ada ECM WF
dan juga GFS. Nah, ini untuk link-linknya teman-teman bisa buka ya di sosial media spasial. Itu kemarin udah ada sumber data dan juga link di postingan terbaru itu baru kemarin. Itu bisa dibuka, diekspor datanya dari sana tuh. Oke. Nah, kemudian format data anginnya itu ada dua yang di Mapter ini berupa data raster dan juga data vektor. Nah, ini data yang udah biasa ditemui sama teman-teman yang bergerak di geospasial. Ada dua data raster dan juga data vektor. Data raster itu untuk menampilkan di data angin ya. Di data angin ini dia untuk menampilkan kecepatan dan juga arah angin dalam bentuk peta raster yang diperbarui secara berkala. Nah, data vektornya ini untuk memanfaatkan panah atau garis vektor yang menunjukkan arah secara serta kecepatan angin. Nah, tadi ada panahnya, ada garis vektornya. Nah, itu adalah data dari vektornya. Nah, kalau data rasternya dia menampilkan kecepatan dan juga arah anginnya. Arah anginnya kemana dan dia juga diperbarui secara berkala kayak gitu. Oke, nah selain itu juga ada atribut datanya. Nah, ini apa namanya udah sering ditemui ya bahwa sebuah sistem informasi geografis itu ada tiga data yang paling banyak ditemui, data spasialnya itu data vektor dan juga data raster dan juga ada data atribut. Nah, data atribut itu ada kecepatan angin, ada arah angin, ada tingkat ketinggian kayak gitu. Nah, kecepatan anginnya itu dalam satuan meter per second kayak gitu. Kemudian arah anginnya dalam derajat arah mata angin ya gitu ya, utara, timur, selatan, sama barat. Dan juga ada data ketinggian termasuk dalam permukaan laut atau ketinggian tertentu. Oke, nah bagaimana cara kerja MapTeller Wither Wind Layer di library-nya MapTeller? Itu pertama di dia itu membuat sebuah library langsung gitu ya. Kita tinggal pakai, mereka udah dibuatkan algoritma sendiri sama mereka. Pertama dia mengakses data dulu dari data yang tadi itu data angin. Kemudian dia buatkan visualisasinya dalam bentuk data layer dan juga nanti akan dianimasikan data anginnya. Selain itu, si MapTeller ini juga melakukan tambahan menggunakan mouse. Ketika kita geser-geser mouse-nya, dia ada interaksi dengan pengguna. Jadi kita nggak usah mikirin apa namanya ya di balik library yang dipakai MapTellernya, tapi kita tinggal pakai aja di dokumentasinya si MapTeller bagaimana penggunaannya. Nah, nanti selengkapnya kita di praktek ya, kita akan bahas ini gitu. Oke, nah algoritma di MapTeller ini yang digunakan pertama dia data parsing dan normalisasi, kemudian generasi field vektor dan juga animasi dan rendering ini sama ya kayak tadi. Jadi dia melakukan data parsing dulu, kemudian normalisasi biar apa namanya value-nya sama, kemudian melakukan generasi field ke dalam vektor dan dianimasikan kayak gitu. Jadi ini di balik layarnya aja gitu. Nah, nah ini yang akan kita praktikan nanti bagaimana mengintegrasikan MapTiler with Win Layer ini ke dalam WebGIS yang akan kita buat. Nah, nanti kita bagaimana menampilkan peta dengan MapTiler SDK dan OSM, kemudian kita akan menambahkan layer anginnya, dan juga animasi dan interaksi. Oke, nah ini yang terakhir, ini buat teman-teman geospasial, tak kira udah apa namanya udah tahu lah ya bagaimana penerapan angin di banyak bidang kayak gitu ya. eh Terlebih ketika ini adalah data angin yang apa namanya yang real time kayak gitu kan. Nah, biasanya itu untuk pemantauan cuaca dan iklim. Jadi ditambahkan data temperatur, data suhu kayak gitu. Atau bisa manajemen bencana. Manajemen bencana itu eh misalnya terjadi angin puting beliung yang pernah ya terjadi di akhir-akhir ini tuh di Australia kalau nggak salah. Itu ada kejadian bencana, jadi itu bisa melakukan manajemen bencana. Yang ketiga ada navigasi dan transportasi. Nah, ini untuk penerbangan, untuk eh, dermaga laut kayak gitu. Atau buat studi lingkungan. Nah, studi lingkungan itu ini bisa dilakukan untuk penelitian kayak gitu kan. Misalnya evaluasi angin dengan data tambahan. Data tambahannya apa? Nanti ditambahkan, ditampalkan di sebuah layernya, masukkan datanya teman-teman, itu bisa buat sebuah penelitian kayak gitu. Nah, yang terakhir manfaatnya itu buat potensi energi baru terbarukan tenaga angin. Nah, ini yang tadi Mas sama bilang ya, bahwa ini membantu skripsinya dia karena salah satu skripsinya dia adalah membuat eh,
potensi energi baru terbarukan tenaga angin. Jadi melihat di mana tenaga angin itu yang paling kencang, kemudian di daerah mana, kemudian dianalisis secara ekonominya dan lain-lainnya. Nah, ini manfaatnya ketika kita mempelajari visualisasi angin gitu ya. Oke, itu untuk materinya. Nah, kita langsung ke praktek aja ya, teman-teman ya. Nanti untuk ketika ada pertanyaan, oke, ada pertanyaan ya. Untuk kecepatan angin di ketinggian berapa ya? Oke, kita nanti lihat aja ya, Mas Erwan, praktiknya. Jadi kita bisa lihat detail skala berapa. Nah, ini bisa kita lihat aja nanti, biar kita kebayang aja untuk detail skalanya, kemudian kecepatan anginnya di ketinggian berapa. Oke, silahkan teman-teman kalau mau buka dulu VS Code-nya sama buka map Taylor-nya. Oke, pertama buka Visual Studio Code-nya. VS Code. Begini ya tampilannya. Jadi buka dulu VS Code-nya, kemudian buat folder dulu juga ya. Jadi buat folder dulu, terus buka VS Code-nya. Nah, setelah itu open folder, kemudian buka folder yang teman-teman mau simpan. Misalnya di sini nih. Nah, select folder. Oke. Nah, setelah select folder, nanti akan masuk seperti ini. Nah, pertama, teman-teman bisa buat file namanya index.html. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk praktik bagaimana memvisualisasikannya, kita eh, bahas dulu HTML dan CSS gitu ya. Sebenarnya itu apa? Nah, kemarin kita udah ngirim ini ya, link with school-nya yang teman-teman bisa buka juga. Jadi di sini ada macam-macam apa namanya? Contoh HTML itu seperti apa. Jadi kalau misal tadi di materi ini HTML itu adalah sebuah karangkanya, kemudian CSS itu adalah sebuah stylenya, dan JavaScript adalah sebuah otaknya. Jadi kalau misal kita analogikan dalam tubuh manusia, karangkanya itu di HTML nih. Jadi HTML itu cuma sebuah kerangka. Dia nggak bisa kasih warna, nggak bisa kasih style, nggak bisa kasih warna-warna, kasih mata segala macam. Dia cuma kerangka tulang aja gitu. Nah, CSS lah yang nanti akan mengasih warna-warnanya, ngasih kulitnya, ngasih warna baju kuning segala macam. Terus dikasih rambut, kasih mata gitu. Nah, tapi kalau misalnya HTML, CSS doang, dia nggak bisa bergerak nih. Nah, kemudian kita butuh JavaScript-nya karena dia adalah otak dan ototnya. Jadi JavaScript itu adalah otak dan ototnya untuk memberikan sebuah logika agar si wedges yang akan kita buat itu bisa interaksi lah gitu. Oke, ini singkat aja di sini teman-teman bisa pelajari sendiri ya bagaimana membuat HTML dan CSS. Jadi yang pertama ada HTML nih, HTML ada kita coba jalankan ini dulu nih, example yang pertama sebagai introduction. Nah, bisa dikopas, kita taruh ke sini nih. Nah, oke. Kemudian di save. Nah, terus habis itu, oh iya, satu lagi teman-teman masuk ke dalam extension ini. Kemudian cari live server. Nah, di live server ini tinggal diklik. Nah, nanti tulis install ini bisa diinstal kayak gini. Jadi, ini untuk menjalankan eh, server di lokal kita kayak gitu. Oke, setelah itu kita coba jalankan caranya gimana. Klik kanan, kemudian open with live server.
Nah, dia akan muncul seperti ini. This is heading and this is a paragraph. Nah, ini ya. Nah, misalnya kita mau ganti nih ya. Misalnya kita mau ganti jadi ini adalah WebGIS misalnya. Nah, dia akan muncul. Nah, ini adalah WebGIS. Jadi itu adalah HTML. Dia cuma karangka ya. Jadi ini karangka di atas, kemudian di bawahnya, dan nggak ada stylingnya. Nah, gimana cara kita ngasih stylingnya? Nah, kita coba buka CSS. Kita akan kasih stylingnya. Misalnya, nah di CSS itu ada 3 tipe cara menampilkan CSS. Dari mana ya? Ada 3 tipe. Pertama itu ada inline, internal, sama eksternal. Nah, ini kita akan coba di inline dulu nih. Inline itu berada di dalam teks di HTML-nya. Oh, di sini nih. Nah, ini kita akan kasih stylingnya. Nah, caranya kita tinggal kopas saja. A, kopas dulu. Nah, taruh di dalam body, di atas head maksudnya, di dalam head. Nah, terus dikasih style. Nah, style, kemudian ini dimasukkan dalam style. Oke, setelah di save, kita coba ganti ya dengan warna putih. Terus kita ganti warna red, misalnya warna merah. Nah, kita coba akan lihat. Nah, ini warnanya jadi, nah ini warna merah dengan background warna biru karena kita ngasih ini nih background color light blue kayak gitu. Nah, ini untuk pengenalan HTML dan CSS ya. Nanti bagaimana cara apa namanya masukin JavaScript-nya? Kita tinggal kasih tag di sini, script. Nah, ini nanti kita kasih logikanya di sini nih. Logika JavaScript-nya di sini. Oke, ini untuk konsep dasarnya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di Widi School-nya itu ya. Jadi di sini nih ada komplit JavaScript juga. Di sini juga ada Python teman-teman. Kalau misal teman-teman melakukan analisis geospasial juga ini sangat powerful juga. Jadi bisa digunakan di sini. Cuman di sini nggak ada ini ya secara khusus buat jelasin di geospasial gitu. Cuman dia ada machine learning juga, ada database juga, ada macam-macam. Teman-teman bisa pelajari di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke map tailor-nya. Nah, teman-teman silahkan bisa login, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini dia itu adalah sebuah cloud ya. Jadi web web JS map tailor itu dia ada dua, bisa buat library dan juga bisa buat sebuah cloud kayak gitu. Nah, ini untuk cloud-nya. Kemudian bisa di map, bisa lihat detailsnya, juga ada banyak, ada kontur, negara, segala macam bisa dilihat juga. Kemudian ada, nah ini datanya juga teman-teman bisa custom, teman-teman bisa masukkan datanya teman-teman di dalam map tailor cloud ini. Nah, terus selain itu juga ada API key. Nah, ini yang akan kita gunakan di malam hari ini. Nanti teman-teman bisa buka API key-nya, nanti akan ada API key-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Tapi ini hanya bisa ini ya satu apa namanya? Satu API key diusahakan cukup satu aja. Jadi ini cuma buat contoh, jangan pakai ini gitu ya. Oke. Nah, selebihnya ini ada analytical dan akunnya tentang akunnya lagi gitu. Nah, oke. Nah, yang ini untuk ini ya, apa namanya, pengenalan HTML, CSS, dan juga JavaScript, beserta tadi map tailor plotnya. Nah, sekarang teman-teman bisa buka juga source code-nya yang udah kami kirimkan juga. Kalau misal kita mau ngikutin dari awal gitu. Nah, pertama, karena kita butuh HTML, CSS, dan JavaScript, kita buat dulu HTML-nya. Nah, ini dari VS Code-nya udah merekomendasikan ya. Jadi doctype HTML, kemudian buat HTML dengan bahasa Inggris gitu.
Nah, ini adalah file dasar dari HTML. Di dalam HTML itu ada head itu sebagai otaknya. Kemudian ada nanti di dalam itu ada title, kemudian di bawahnya ada body. Nanti yang diisi dari web nya kita itu ada di body itu kayak gitu. Nah, setelah itu kita kasih karakter encoding. Nah, itu bisa pelajari dulu ya, apa itu encoding. Nah, itu charset, kemudian UTF-8, tutup. Nah, ini untuk menentukan karakter encoding sebagai UTF-8. Nah, ini kemudian kita tambahkan lagi meta name viewport, kemudian kasih kontennya itu dengan lebar device width inisial scale-nya 1.0. Oke. Nah, ini untuk menampilkan agar apa namanya web JIS kita itu responsif gitu. Ini pakai ini nih di dalam HTML. Responsif itu ketika kita mau dibuka di laptop, mau dibuka di mobile itu bisa mengikuti device-nya lah gitu. Oke, nah setelah itu kita kasih judul, judul title. Nah, judulnya misalnya kita taruh samain aja ya sama source code-nya ya. Jadi display, win, layer. Oke. Nah, terus setelah itu di bawahnya kita kasih JavaScript. Kasih JavaScript dengan TypeScript. Nah, itu script sama kasih link buat CSS-nya. CSS-nya apa namanya? CSS-nya dari MapTailer sama JavaScript-nya MapTailer juga. Nah, eh jadi tadi kita udah belajar ini ya, HTML, CSS sama JavaScript-nya. Nah, dari MapTailer, kenapa kita menggunakan library MapTailer ini? Karena kita dari MapTailer ini udah membuatkan kita logikanya di JavaScript-nya. Kita tinggal make. Nah, itu apa namanya? Bisa dibuka aja ya terkait source code-nya. Nah, ini ada JavaScript-nya dari MapTailer. Nah, seperti ini tulisan atau kumpulan source code-nya dari si MapTailer. Ini kan pusing ya. Kita nggak bisa baca gitu kan. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya di dokumentasi MapTailer. Jadi teman-teman bisa lihat MapTailer dokumentasi. Nah, di sini nih. Mau cari apa aja di sini bisa dilihat kayak gitu. Nah, terus eh, masukkan SRC atau source code-nya dari MapTailer itu dalam script. Nah, ini di sini nih. Kemudian masukkan CSS-nya juga ke dalam script. Ini tak kopas saja ya karena dia link. Teman-teman bisa lihat juga di source code-nya. Kemudian lihat juga ada khusus JavaScript-nya dari MapTailer itu untuk memvisualkan angin. Kita tinggal pakai juga. Oke. Oke, itu untuk menyambungkan atau mengintegrasikan MapTailer ke dalam WebGIS yang kita buat. Caranya seperti ini. Nah, sebenarnya ada dua cara juga. Ini kan lewat CDN ya. Ini lewat CDN berupa source code tadi. Nah, selain itu kita juga bisa pakai yang disebut dengan package. Nah, kita bisa lihat ya di dokumentasinya atau bisa cari aja how to install MapTailer using misalnya Node. Nah, di sini ada caranya membuat membuat mantul ya suaranya, ya? Oke. Nah, ini untuk cara installnya menggunakan
Sorry, tadi mantul suaranya. Nah, ini untuk install dan menggunakan package. Jadi kita bisa menggunakan npm install package-nya pakai WebTeller. Nah, ini ketika teman-teman bergerak atau bekerja menggunakan WebGIS itu di dalam framework kayak gitu. Nah, ini kan kita cuma pakai HTML CSS ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi framework-framework di dalam pembuatan WebGIS kayak gitu. Nah, kita cukup pakai JDN aja sesuai di VS Code tadi. Oke, itu untuk cara mengintegrasikan MapTeller dengan WebGIS yang kita buat. Nah, selanjutnya kita coba ke stylingnya. Nah, stylingnya udah tak buatin ya, jadi eh, kupas saja itu. Jadi stylingnya bisa dikupas. Tak jelasin di sini karena kalau buat styling itu agak lumayan lama karena ya harus apa namanya pas ngepasin ya. Jadi harus biar posisinya apa, kemudian marginnya berapa dan yang lainnya. Nah, ini tak jelasin aja. Nah, di sini styling itu dia di dalam internal eh, styling versinya internal. Jadi dia ada tiga ya. Inline itu di dalam code-nya, di dalam tag-nya langsung. Kemudian internal itu di dalam satu file kayak gini. Kemudian eksternal itu dia buat CSS sendiri. Jadi misalnya buat file CSS sendiri, style misalnya .css. Nah, ini disebut dengan eksternal CSS. Kayak gitu. Sama halnya dengan ini ya. Dengan ini link JDN style ini dia juga file CSS buat styling dari MapTeller. Jadi ini termasuk dalam eksternal CSS kayak gitu. Terus untuk pertama itu kita akan membuat bodinya dulu nih. Jadi body itu ini tag body. Oh, kita belum buat ya. Oke, kita buat dulu body. Nah, tag body ini dia akan memanggil atau stylenya akan seperti ini. Mempunyai margin 0, paddingnya 0, dengan font family-nya adalah sans serif gitu. Nah, ini pun ini ya nggak harus sama sebenarnya. Jadi tergantung stylenya teman-teman. Jadi kan intermezzo dulu lagi. Biasanya kalau misal yang bergerak di bidang geospasial nih ya, termasuk saya juga, kita terbiasa sama modul-modul tertentu karena kan kita memang pakai software-software tertentu ya. Jadi ngikutin rules-nya dari software tertentu. Nah, kalau misal kita mau membuat sebuah software sendiri nih atau website sendiri, ya kita harus tahu dulu dasar atau basicnya seperti apa. Nah, jadi nggak harus seperti ini, tapi teman-teman bisa pelajarin basicnya itu apa. Kenapa kita membuat position itu absolute? Kenapa nggak yang lain ya gitu misalnya. Jadi itu bisa lihat atau baca-baca di yang tadi itu yang di BT School. Nah, ini posisinya kita buat absolute dengan topnya 0, di atasnya 0, bottomnya 0 dengan lebarnya itu 100%. Nah, ini buat styling yang lain ya. Nanti ada time info, time slider sama time text-nya. Ada poin datanya. Nah, ini macam-macam dari stylingnya terhadap code yang akan kita buat nantinya. Oke, kita lanjut di dalam body. Nah, kita mau nampilin eh, map kan, nampilin sebuah peta. Nah, kalau misal nampilin peta di dalam map teller itu tinggal kita buat sebuah tag. Tag itu dalam div. Nah, kita buat ID-nya sama dengan map. Nah, ini nanti ketika kita mau kasih logikanya akan tertampil nih sebuah peta yang udah dari defaultnya map teller itu menggunakan OpenStreetMap kayak gitu. Nah, karena ID map ini juga akan manggil styling di sini nih. Nah, ini ketika dia pagar maka akan nyambung ke dalam ID map. Jadi apapun tagnya ketika dipakai ID map dia akan stylingnya seperti ini kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke map kita akan taruh atasnya biar bisa apa namanya ada time info, time text gitu ya. Nah, kita buat aja div kemudian kasih ID time time info. Nah, di dalam time info kita mau kasih juga time text. Nah, ini yang maksudnya dari Karangka itu seperti ini. Jadi kita buat Karangka time info nih. Di dalam time info mau kasih apa aja. Nah, kita kasih span dengan ID time text terus mau kasih buttonnya. Button
dengan ID sama dengan play pause. Ini bisa diganti juga ya nama ID-nya ya. Ini misalnya time info nanti bisa diganti juga. Misalnya mau ganti waktu teks gitu, itu juga bisa. Atau informasi waktu itu juga bisa. Ini cuman nama aja gitu. Tapi nanti harus samakan semua di JavaScript-nya juga kayak gitu. Oke, play, pause, BT. Kasih kelas, itu button. Kemudian kasih keterangan, buttonnya itu buat ngeplay 3600 kali. 1600. Nah, nanti karena kita mau kasih interaksi, jadi ada input biar datanya tahu ketika kita mau apa namanya slider gitu ya, slider waktu mau waktunya hari ini atau nanti ke depan langsung langsung terintegrasi dengan mappernya langsung datanya terupdate gitu. Nah, itu pakai input memasukkan sebuah data. Nah, ini dengan tipenya range, kemudian ID itu time slider dengan minimal itu 0 maksimal 11. Tab-nya sama dengan 1. Kita tutup. Nah, ini untuk file HTML cukup segini, teman-teman. Satu lagi, Ding. Ada satu lagi itu untuk kasih judul di atas, kayak gitu ya. Div ID sama dengan variabel name. Itu untuk judulnya adalah win. Kemudian tambahkan lagi div-nya ID sama dengan pointer data. Nah, ini untuk kita masukkan datanya sesuai dengan mouse gitu ya. Oke, nah ini hanya HTML, CSS, jadi nggak ada JavaScript-nya ya. Kita belum masih logikanya. Jadi kita coba lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Bisa dibuka lagi, tinggal di refresh. Nah, hanya seperti ini teman-teman, karena kita nggak ngasih logika apa-apa. Jadi live servernya versi mana? Paling atas sendiri itu ya, live servernya ya, yang paling atas nih, yang paling atas live server. Oke, jadi ini untuk HTML CSS. Jadi dia tidak ada logikanya. Jadi ini cuma bisa buat seperti ini doang. Tapi nggak ada tampil petanya karena kita belum memasukkan logika JavaScript ke dalam code kita. Nah, sekarang kita akan masukkan nih JavaScript ke code kita. Apakah kita bisa memotong provinsi yang kita inginkan atau hanya Indonesia saja? Oke, sejauh ini dari defaultnya map teller itu belum bisa. Tapi kalau misal kita apa namanya mau masukkan atau sektor tertentu aja itu kita tinggal masukkan apa namanya zoom layernya itu di daerah itu saja terus tambahkan data geoJSON administrasi provinsinya jadi kayak base mapnya itu pakai ini tapi nanti kasih layer administrasi provinsi tersebut kayak gitu. Kayak gitu ya Mas Dimas, jadi kalau misal mau buat dipotong gitu ya pakai metode clip itu masih belum bisa di map teller, tapi kalau misal mau nambahkan data data sendiri, data di internet data sendiri itu bisa kayak gitu. Ini ya teman-teman kalau misal mau bertanya silahkan aja langsung, nggak harus nunggu sesi tanya jawab ya. Kita ibaratnya kayak nongkrong versi online aja gitu ya. Jadi biar nggak terlalu formal-formal. Ya betul, Zoom Center nanti Zoom Centernya ditaruh ke situ. Oke, kita lanjutkan ya karena kita akan apa namanya lumayan agak berat ya bagi, karena dulu aku waktu belajar awal-awal juga berat banget terkait ini, jadi kalau misal teman-teman baru belajar juga berat kalau misal kita nuansanya serius kan nanti nggak dapet gitu ya, jadi
ibaratnya kita nongkrong aja, versi online kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah tadi kita buat HTML CSS-nya, kita akan kasih logikanya biar ada tertampil map-nya dan lain-lainnya. Nah, pertama itu kita buat script dulu nih. Nah, script. Nah, ini akan diisi sama yang tadi ya, logika dari map tellernya kayak gitu. Nah, pertama kita akan memasukkan dulu nih API key-nya yang teman-teman udah login atau udah registrasi di dalam map teller itu. Kita akan masukkan di dalam sini. Caranya gimana? Eh, bisa lihat di source code juga ya. Jadi pertama mapteller sdk.config.api key. Nah, ini masukkan API key-nya. Nah, apa namanya? API key ini kalau bisa jangan ini ya. Jangan dipakai-pakai high spatial. Jadi teman-teman bisa buat sendiri, buat manual. Nah, ini buat belajar aja. Kak, masukkan APK-nya sendiri-sendiri, jangan nyentuh di sini ya. Nah, ini APK dari Aspasia. Nah, karena kalau misal teman-teman apa namanya pernah pakai Leaflet itu tinggal pakai aja gitu kan ya, nggak perlu API key. Tapi di dalam MapTeller itu perlu karena dia ada yang berbayar kayak gitu ya. Jadi perlu API key buat mungkin buat maintenance juga dari MapTellernya siapa aja yang menggunakan kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman bekerjanya di bidang framework atau menggunakan framework gitu ya, API key ini nanti nggak taruh di sini nih, nggak taruh di dalam konteks seperti ini, karena kan ini bahaya ya, bisa digunakan siapa aja ya. Nah, itu nanti pakai environment sendiri, jadi pakai .env, nanti simpen di sana, jadi biar tidak terlihat secara umum kayak gitu. Nah, oke. Setelah itu kita akan berikan tampilan petanya, jadi membuat sebuah objek petanya. Pertama, buat variabel. Nah, ini harapannya teman-teman udah baca-baca ya, minimal baca-baca di Witri School. Variabel itu apa, function itu seperti apa, ya gitu ya. Nah, kita membuat sebuah variabel map, kita mau apa namanya, membuat sebuah objek peta. Untuk window dot map sama dengan new map Taylor SDK ini dot map, terus kurung tutup lagi, terus dikasih objek karena buat objek, di enter. Nah, kasih kontainernya map, koma, stylenya kita kasih style yang ada di map teller. Jadi stylenya itu biar langsung pakai library-nya si map teller, mapteller.sdk, terus map style. Nah, backdrop. Nah, ini menggunakan map style backdrop. Nah, teman-teman bisa buka lagi ya style map di map tellernya pakai gimana. Nah, itu dengan zoom 2, kemudian, nah ini yang tadi dimaksud ya. Jadi senternya kita bisa mau center kemana, zoomnya berapa, terus senternya mau taruh di misalnya provinsi apa, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, ini karena kita mau buat seluruh dunia dulu ya, jadi kita zoomnya 2 biar terlihat seluruh dunia. Terus senternya di 0,40. Nah, ini yang nanti mau diganti sesuai pertanyaan tadi itu, sesuai dengan provinsi atau daerah mana. Kayak gitu. Nah, ini untuk eh, base map atau membuat objek petanya. Nah, kita akan cek dulu apakah sudah tertampil atau belum. Oke, ternyata belum ya. Berarti perlu logika yang lain. Kita lanjutkan lagi. Oke, karena kita udah membuat objek sebuah peta, sekarang kita mau membuat sebuah elemen HTML yang akan digunakan dalam interaksi, kayak gitu. Nah, tadi kita udah buat stylenya ya. Stylenya seperti ini, udah dibuat dulu di awal. Nah, kita akan buat elemen HTML. Nah, ini teman-teman bisa pelajarin lagi ya. Itu namanya DOM, dokumen objek model.
Nah, dokumen objek model itu digunakan untuk memanipulasi sebuah tag HTML menggunakan sebuah logika. Nah, ini kita contohnya seperti ini. Buat variabel const, const time, kemudian info, container, sama dengan dokumen get elemen. Nah, ini ya dokumen itu di sini penggunaannya. Ini dokumen get mau elemen by ID, get elemen by class name, by name segala macam. Jadi ini tergantung apa yang mau dimanipulasi ya gitu. Karena kita memanipulasi ID ini ya, berapa ID ini kita menggunakan dokumen get elemen by ID. Nah, terus kasih dulu tutup, time info. Nah, terus nih biar cepet tinggal dikupas saja bawah-bawahnya. Terus kita ganti time text div. Ini ya di source code-nya ya, teman-teman bisa lihat juga. Kupas, time slider, terus pointer. Nah, oke. Oh, ternyata ada ini juga. Kita kupas semua juga aja. Ini juga disamakan juga. Ini. Oke. Setelah itu kita mau menambahkan layer angin gitu ya. Nah, caranya buat variabel const weather layer sama dengan new map tailor weather dot wind layer. Oke, nah setelah itu kita tambahkan layer cuaca ini ke dalam sebuah mapnya. Jadi biar tertampil. Nah ini tinggal lihatin seperti ini. Jadi buat sama, ini buat function map on loading dengan functionnya itu map set paint property ada water fill colornya berapa, RGB berapa, ini styling tambahannya. Nah ini akan ditambahkan di dalam layer map itu adalah weather layer kayak gitu. Oke, setelah itu ini biar mempercepat aja teman-teman ya kupas karena takutnya teman-teman ini ada sahur tapi nanti tak jelasin satu persatu aja setiap functionnya. Nah, setelah itu ada kita membuat animasi slidernya. Nah, setelah kita udah memasukkan layer anginnya ke dalam sebuah peta, ke dalam sini, kita akan masukkan animasinya. Nah, animasinya itu sudah dibuatkan sama si weather layernya dengan cara kayak gini, time slider, kemudian add event listener, kemudian di input dan set animation time-nya seperti ini. Nah, ini semua udah ada dokumentasinya MapTeller ya, jadi tinggal make aja. Yang tadi kita bahas di dalam materi itu untuk bagaimana parsing datanya, bagaimana parsing datanya itu di belakang layarnya si MapTeller yang tadi itu di dalam JDN-nya tadi. Nah, oke, setelah itu semua kita akan atur waktunya. Jadi saat semua datanya itu sudah ada, kita tinggal atur waktunya. Nah, ini untuk mengatur waktunya, start date-nya kapan, end date-nya kapan, sekarang ini tanggal berapa. Nah, ini menggunakan animasi start date sama end date sama time date-nya. Seperti ini. Ini di dalam logika untuk membuat sebuah waktu ya, waktu kayak gitu. Nah, terus biar animasinya berjalan ketika memperbarui tampilan waktu itu menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk ketika ini membuat sebuah animasi berjalannya. Jadi refresh time-nya, terus update point value-nya ketika pointernya atau mouse-nya ini di dalam
latitude dan longitude tertentu kayak gitu. Jadi akan animasinya itu berjalan sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat animasi berjalannya, itu ketika hanya satu itu kan dia hanya apa ya, sekali ini ya, sekali aja nih. Nah, biar berulang-ulang, makanya perlu dikasih refresh time kayak gini nih, biar berulang-ulang. Jadi biar anginnya tuh kayak seolah-olah bener-bener angin gitu loh, muncul terus kayak gitu ya. Kayak gitu. Karena kita buat animasinya. Oke, setelah itu kita mau buat fungsi untuk tadi tuh membuat fungsi agar kita bisa memberhentikan atau menjeda animasinya sama memutar kembali ya gitu ya. Ada fitur itu. Nah, caranya seperti ini. Nah, pertama buat variabel dulu. Ini let itu juga variabel. Kalau teman-teman itu pelajari juga di dalam JavaScript itu ada tiga variabel ya. Ada let, ada var, sama ada const. Perbedaannya kalau let itu bisa diperbarui value-nya, kalau const itu dia ada konstanta, jadi konstan. Nah, kalau var itu sama kayak let, cuman dia lebih ke luas saja gitu, lebih publik. Nah, ini untuk let is playing adalah false-nya. Jadi nanti default-nya itu adalah data boolean ya, ada true dan false, jadi false. Nah, ketika play pass button, dia ada klik, dan jika dia is playing, maka dia akan play 3.600 kali ya gitu. Kemudian untuk fungsi yang diperbarui waktu itu buat lagi fungsi refresh time-nya. Nah, ini kan sebuah fungsi ya, refresh time itu nah diambil dari sini. Nah, kita buat fungsi refresh time-nya jadi const variabel d sama dengan wither layer get animation time date dan macam-macamnya ini. Ini buat ketika biar menjadi sebuah string, data string dan value-nya plus d. Nah, ini. Terus setelah apa namanya kita memperbarui tampilan waktunya, tampilan waktu beserta buttonnya ya, buttonnya kita nambahkan kursornya. Jadi ketika kursornya itu meninggalkan petanya, hati-hati akan hapus data kecepatan angin yang ditampilkan. Jadi eh, tampilan kecepatan itu berdasarkan kursor kita gitu. Nah, itu yang akan kita buat. Caranya ada pakai ini. Langsung aja ya, ini di sini. Nah, ini kita pakai tiga ini. Jika kursor meninggalkan peta, hapus data kecepatan angin yang akan ditampilkan. Nah, ini fungsi untuk menampilkan kecepatan angin di dalam lokasi kursor. Membuat sebuah function jika tidak longitude-longitude, maka akan mereturn fungsinya dan pointer longitude-longitude-nya dia akan sesuai dengan koordinatnya kayak gitu. Kemudian value-nya dia akan pick at di dalam latitude dan longitude-nya. Nah, ini information untuk mendeteksi pergerakan kursor dan menampilkan kecepatan anginnya. Mouse F, mouse move gitu ya. Nah, oke. Kita coba dulu apakah sudah bisa berjalan. Refresh. Oke, mati ternyata. Kita ulangi lagi live server. Oh, oke. Oke, kita ada yang masih kurang di dalam scriptnya. Jadi kita lihat dulu apa yang kurang atau ada typo. Biasanya seperti ini ya. Kalau misal ketika kita live code gitu, jadi ada yang kurang karena kita kadang typo karena JavaScript itu typo dikit aja ini ya, tahuan kayak gitu. Salah. Nah, kita lihat scriptnya. Oke, apakah masalah dengan JavaScript-nya? Ah, oke. Seperti ini nanti hasilnya. Oke.
Ada yang typo juga di HTML-nya. Oke. Oh, oke. Tadi style head script. Oke, kita ada yang ketinggalan ternyata. Tadi aku bilang di awal ya, ada head, ada body. Nah, ternyata kita nggak ada ngasih headnya. Nah, ini head. Nah, headnya ini untuk script dari MapTeller, link, sama sampai ke stylingnya. Ini di kopas, dimasukkan ke dalam head. Nah, habis itu kita simpan. Nah, kan muncul seperti ini. Oke ya. Nih, animasi dari MapTeller-nya. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman, ditanyakan? Ini tergantung internet juga ya, karena dia apa namanya nyambung ke kita lihat apa namanya data dari internet, data dari cloudnya MapTeller, jadi membutuhkan internet. Jadi kalau internetnya nggak bagus jadi seperti ini nih. Ini lagi ada error internetnya. Kita coba ganti ini dulu. Oh udah bisa ya. Oke. Nah seperti ini. Ini hasil dari tadi tuh code-nya yang tadi. Oke. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan teman-teman? Ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Jadi misalnya teman-teman mau memasukkan data tambahannya kayak tadi, itu bisa juga. Masukkan aja di dalam sebuah elemen HTML. Kemudian datanya bisa dimasukkan dalam map teller tadi dan dipanggil ke dalam WebGIS-nya teman-teman. Kayak gitu. Itu juga bisa. Kayak gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ketinggiannya berapa ya? Nah, ini bisa disetting juga ketinggiannya. Paling maksimal itu nggak tahu sebenarnya nggak tahu pastinya berapa ya cuman kalau misal dilihat dari sini nanti bisa disetting juga ini masih ada nih sampai masih kelihatan sampai sini kalau ketinggiannya. Nah ini paling rendah segini. Nah nggak tahu pastinya berapa meter ya kalau kalau nggak salah itu di dokumentasinya itu sekitar 15-an 15-an meter atau 20 ya kalau nggak salah itu 15 sampai 20 deh kalau nggak salah ya tinggiannya. Tapi ini masih bisa terlihat arah anginnya kayak gitu kayak gitu Mas Irwan Hermansyah. Ketinggian angin yang berpengaruh terhadap pengendara kendaraan. Ketinggian angin yang berpengaruh terhadap pengendara kendaraan. Maksudnya gimana tuh? Misal motor. Mm-mm. Kalau mau ini on mic, gak apa-apa ya, Mas? Kalau eh, Maksudnya gini, Mas, oh ya, silahkan Mas. mau mau lihat ketinggian angin, Mm, kecepatan misalkan kecepatannya itu 40 kilometer per jam. mm-mm. Itu di ketinggian berapa gitu. Sebetulnya poinnya itu mau tahu kecepatan angin di ketinggian yang berpengaruh terhadap kendaraan atau minimal rumah lah atau pohon. Oke. Nah, kalau ketinggian di map teller ini belum bisa tahu ketinggian berapa ya, karena kalau misalnya kita lihat di titik yang sama dengan ketinggian yang berbeda pun dia datanya sama. Jadi belum tahu pastinya Mas. Jadi datanya itu dia tingginya berapa karena nggak disebutin juga di dalam dokumentasi map telernya Mas. Jadi ini kecepatan angin untuk regional mungkin ya. Iya, Jadi kalau untuk skala mikro belum bisa dipakai ya. iya, Oke, oke. secara global. Nah, seperti itu Mas.
Oke, Terima kasih, Mas. sama-sama Mas. Ada lagi teman-teman? Silakan kalau mau ini on mic aja. Ya kayak tadi ya. Ibaratnya kita nongkrong versi online lah kayak gitu. Nah, ini bisa di apa namanya tujuan selain visualisasi angin ya. Minimal teman-teman yang bergerak di bidang geospasial itu tahu bahwa pembuatan web GIS itu tidak hanya dengan Leaflet, tidak hanya dengan QGIS to Web gitu, tidak menggunakan ASIS online, tapi ada alternatif lain gitu. Salah satunya MapTeller ini. Dan teman-teman yang Izin, bidang, Mas. oh ya silakan, Mas. Kalau ini penerapannya nanti untuk apa saja ya? Oke, ini yang pernah kami lakukan ya Mas ya. Selain tadi untuk potensi EBT itu Mas, tenaga angin Oh iya, itu itu betul. juga itu juga buat arah ini Mas secara regional provinsi tadi kan bisa tahu ketika ada polusi udara Mas, jadi tahu arahnya itu berpengaruh apa tidak ya gitu arah mata anginnya. Oh, berarti emang untuk sekarang yang diterapkan penerapannya untuk skala makro ya, bukan mikro ya. Iya, masih dalam skala makro ya kayak gitu Mas. Oh, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas. Ada lagi teman-teman? Satu lagi, ini Oke, silahkan Mas. Hmm, kecepatannya itu bisa dilihat secara historikal tidak ya? Jadi kita bisa mundur ke beberapa tahun yang lalu oke. atau Ya, beberapa bulan misalkan. kalau secara dokumentasinya bisa Mas, tapi kalau saya sendiri belum pernah nyoba untuk mengambil datanya ya, tapi ketika konsepnya ketika dia bisa ditampilkan secara real time, berarti dia ada data historisnya Mas. Jadi nanti bisa baca di dokumentasinya MapTeller Mas, bagaimana data historisnya dari MapTeller yang mereka buat gitu. Jadi itu bisa Mas. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, oh ya sambil menunggu tak ini ya sambil diskusi kirim apa namanya link presensi ya presensi buat e-sertifikat. Eh, Kalau misal mau apa namanya saya lewat chat juga boleh. Kalau mau on mic juga boleh. Silahkan teman-teman. Itu ya untuk link presensinya bisa lihat di kolom chat sambil presensi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan saya lagi atau didiskusikan silahkan teman-teman. Ya, ya mungkin sambil teman-teman presensi terkait ini ya, dan teman-teman bisa stay aja di grup High Spatial Community. Nanti teman-teman bisa berdiskusi apapun di sana. Nanti biar saling tanya jawab ya. Kayak tadi harapannya bisa menghubungkan teman-teman yang mau bergerak di bidang geospasial bisa belajar di bidang informatika. Begitupun sebaliknya kayak gitu. Karena kalau di era sekarang kayaknya udah masuk ini ya kolaborasi antar disiplin ilmu kayak gitu ya. Nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Apalagi di geospasial sendiri itu kan udah banyak analisis yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang mana kalau misal di sekarang ya bahasa pemrograman kan identik dengan teman-teman yang di
yang bergerak di bidang informatika, komputer science dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa kita bisa kolaborasi itu harapannya geospasial di Indonesia itu bisa semakin oke lah kayak gitu. Oke, eh sebelum nggak tutup, sekali lagi ada yang mau didiskusikan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin itu aja teman-teman. Mas Firdaus ini mic-nya ada gangguan mic kayak gitu ya, nggak bisa nutup gitu kan dibilangnya. Jadi ya udah tak tutup sekalian aja. Terima kasih teman-teman. Malam-malam kita udah berdiskusi sampai hampir jam 10 WIB ya, sejam setengah. Semoga Oh ya Mas, bermanfaat. Oh ya, silakan Mas. recordingnya recordingnya gimana Mas? Ya, nanti untuk recordingnya nanti akan kami share di WA Group Mas. Setelah ini akan kami upload dan nanti akan di-share di WA Group Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Oke, itu terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman dan harapannya nanti di next pelatihan teman-teman bisa hadir kembali, bisa berdiskusi kembali, atau mungkin teman-teman yang akan memberi sebuah materi juga bisa saling bertukar ilmu lah seperti itu. Karena pengennya sih adalah sebuah komunitas yang mana komunitas itu memang berawal dari dalam dan juga untuk dalam juga kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Sama-sama.